hari ini masih ada aja orang yang nggak percaya sama brand. Bukan cuma konsumen ya, tapi pebisnis gitu loh. Di satu sisi dia bilang sebagai pebisnis, itu waste of money gitu kan, buang-buang waktu, buang-buang uang gitu kan. Tapi di sisi lain ketika dia beli barang, dia juga kadang-kadang begitu barangnya lebih mahal dia bilang itu kan cuma brandnya doang. Jadi agak kontradiktif gitu. Di satu sisi seolah-olah nggak percaya, tapi di sisi lain ya bisa dibilang kayak percaya gitu ya. Nah terus kalau kita bertanya-tanya ya, hidup tanpa brand tuh kira-kira lebih enak apa enggak ya? Coba deh kita berandai-andai ya. Coba kalau kita sebagai konsumen, kebayang sehari-hari apa yang kita beli, masuk supermarket gitu ya, semua barangnya sama gitu ya, tampilannya sama. Anggap aja misalnya packagingnya semua dibungkus plastik coklat gitu ya, plastik coklat semuanya sama gitu kan, nggak ada bedanya, isinya nggak ada gambar, nggak ada merek, nggak ada apa-apa deh, pokoknya semua sama, bentuknya sama, ukurannya sama gitu ya. Yang bedain cuma misalnya ada technical specification gitu ya, atau ingredients, kandungannya tuh ada apa sih gitu loh, dilihat. Nah terus bayangin kita belanja segitu banyak, kalau belanja bulanan kan barangnya bukan barang sedikit ya, terus habis itu kita harus milihin satu-satu, ngeliatin ini yang apa, terus di compare sama ini, di compare sama itu. Apakah kira-kira kita jadi lebih gampang milih? Kayaknya sih enggak ya, kayaknya malah lebih malah lebih repot gitu kan. Nah sebaliknya juga sama kalau kita sebagai penjual gitu, bayangin penjual, kita mau jualan barang gitu kan, produsen atau pedagang deh gitu ya, terus abis itu semuanya itu harus sama gitu, ada aturannya, wah ini nggak boleh beda, harus sama ukurannya, kemasannya harus sama, segala macamnya harus sama gitu ya. Kira-kira di kategori yang sama aja deh, anggaplah misalnya kita jual kue deh gitu ya, tampilannya sama, bentuk kuenya sama gitu, kira-kira ada nggak yang bisa bikin orang memilih saya beli kuenya si Pak Untung aja deh gitu kan, atau Pak Budi aja? Kan susah gitu loh ya. Jadi karena semuanya kelihatannya sama gitu, kecuali orang udah punya pengalaman gitu. Nah ketika orang nggak punya dorongan ke sana, ketika nggak ada yang ini lebih dibanding yang ini gitu ya, terus kira-kira kita sebagai pedagang bisa dapat uang lebih nggak gitu kan? Sepertinya enggak, karena ya semua orang pada dasarnya balik lagi ya, tampangnya semua sama, ya udah ambil aja yang dekat rumah, atau mungkin apapun itu gitu ya, atau yang paling murah, sehingga kontrol harga adanya di konsumen, bukan di produsen. Nah kalau gitu produsen gimana lagi gitu loh, gimana kita bisa dapat uang lebih tuh dari mana gitu kan? Itu dia, jadi agak tricky gitu kan. Nah jadi di sini sebenarnya membuktikan bahwa brand itu memang dibuat untuk bukan cuma sekedar jadi pembeda gitu ya, tapi juga ini jadi shortcut. Pembedanya tuh bukan sekedar yang ini merah, yang ini putih, yang ini hijau, yang ini enggak, bukan cuma itu, tapi segala sesuatu di belakang itu juga termasuk di sana gitu. Apakah ini kualitasnya bagus, apakah ini garansinya oke, dan lain sebagainya lah. Jadi brand itu jadi kayak satu jaminan bahwa ini loh kualitas yang mau kita kejar gitu kan. Nah jadi sebagai produsen, brand bisa bantu kita untuk kasih ruang supaya kita bisa ciptain atau bisa jual barang yang lebih bagus, terus dijual lebih mahal, dan dapat marginnya lebih gede, sehingga kita lebih kaya gitu ya, atau lebih dapat banyak uang lah gitu ya. Karena kalau semua kontrolnya di mereka, di konsumen, karena barang yang dijual sama, kita nggak bisa jual lebih mahal. Dengan bisa beda, kita bisa lebih mahal, bisa punya profit lebih besar gitu loh. Nah sementara sebagai konsumen juga sama ya, kayak tadi saya bilang gitu kan, brand ini ngebantu untuk satu, ngenalin, yang ini oke, yang ini enggak deh, yang ini saya udah pernah pakai, yang ini dulu pernah punya produk lain tapi menarik juga, harusnya yang ini lebih oke juga gitu. Jadi sebagai sebagai guidance kita untuk masuk ke sana, sehingga kita nggak perlu lihat satu-satu gitu ya. Jadi dari andai-andai ini kelihatan kan bahwa memang hidup tanpa brand itu kayaknya nggak lebih mudah tapi lebih susah. Maka dari itu kalau masih ada yang nggak percaya brand, ya coba pikir lagi deh.